2, 1, 0. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di channel YouTube Bu Afni. Apa kabar kalian semuanya? Bu Afni harap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Ayo, hari ini kita akan belajar apa? Coba diingat anak-anak. Betul sekali, hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan untuk pembelajaran kedua. Sudah siapkah kalian? Siapkan buku kalian ya. Silakan anak-anak membuka buku halaman 13 ya. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Mari anak-anak kita baca teks tentang bandeng presto. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Itu tadi anak-anak informasi mengenai bandeng presto. Bandeng presto ini juga merupakan salah satu ciri khas makanan kota Semarang. Siapa hayo yang pernah ke Semarang? Oke, jika kalian pergi ke Semarang, bolehlah mampir ke tempat oleh-oleh untuk memberi bandeng presto untuk keluarga di rumah. Jadi anak-anak, bandeng presto agar tahan lama ini diolah. Jadi makanan tidak cepat membusuk. Setelah diolah pun pengemasannya harus dengan plastik khusus. Anak-anak, kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada beberapa buah paragraf pada teks bandeng presto. Pada teks bandeng presto ini terdapat 3 paragraf. Paragraf 1 berwarna hijau, paragraf 2 berwarna merah, sedangkan yang berwarna biru ini adalah paragraf 3. Jadi terdapat 3 paragraf. Biasanya itu kalau paragraf kalimat utamanya agak menjorok ke tengah. Tetapi untuk bacaan bandeng presto ini diberi tanda dengan warna yang berbeda warna. Paragraf itu akan memberikan penjelasan karena ada inti bacaannya. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Tentu sudah ya, karena anak-anak Bu Afni sangat hebat. Sekarang anak-anak silakan berlatih untuk melengkapi informasi yang kalian peroleh dari teks bacaan bandeng presto tadi. Nah, di sini ada pemetaan pikiran teks bandeng presto tentang pembuatan bandeng presto. Informasi pertama, silakan anak-anak mencari di paragraf pertama. Informasi kedua, silakan anak-anak mencari di paragraf kedua. Sedangkan informasi ketiga, silakan anak-anak mencari di paragraf ketiga. Dari ketiga informasi tersebut, anak-anak dapat menyimpulkan bahwa teks bandeng presto itu menceritakan tentang apa. Silahkan anak-anak berlatih mengerjakan, mengisi peta pemikiran. Sekarang, anak-anak perhatikan gambar di video ini. Di sini, siapa yang suka berenang? Ayo siapa? Pasti semua suka ya. Apakah anak-anak pernah berenang bersama teman-teman kalian? Apakah anak-anak bisa berenang? Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar tersebut.
Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Tetapi anak-anak, harus kalian pastikan kalau kita berenang harus memakai baju renang ya. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang di dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Sekarang, anak-anak silakan mengamati berbagai alat pelampung berikut. Pada gambar disebut dengan ban lengan. Kemudian ini disebut rompi renang. Selanjutnya ini yang disebut dengan papan luncur. Dan selanjutnya ini adalah ban renang. Coba kalian mau pilih yang mana? Silakan, sesuka kalian mau pakai yang mana. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh, lakukan berulang-ulang. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Pasti anak-anak di sini juga suka buah-buahan kan? Ayo, siapa yang suka apel? Stroberi? Ada? Anggur? Dan pasti kalian juga memiliki cara sendiri untuk menikmati buah-buahan yang kalian sukai. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keragaman. Maka dari itu, kita harus selalu menghormati dan menghargai dari keberagaman tersebut. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman itu merupakan hasil teknologi tangan. Sekarang, anak-anak silahkan mengamati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Lalu tuliskan ke dalam tabel jenis makanan. Kemudian anak-anak silahkan mewawancarai 5 orang. Siapa saja yang diwawancarai? Yang diwawancari yaitu 3 orang temanmu dan 2 orang keluargamu. Lakukan wawancara pada teman dan keluargamu, lalu tuliskan hasilnya pada tabel seperti contoh halaman 19. Dari hasil wawancara kalian akan tahu apakah mereka mempunyai jenis makanan yang sama. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang tidak ya. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Ayo apa? Betul sekali, kalian harus saling menghargai dan memahami serta menerima perbedaan kesukaan setiap orang. Kenapa harus seperti itu? Karena sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang itu adalah sesuai sikap pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Bagaimana bunyinya? Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita tema 7 subtema 1 untuk pembelajaran kedua sudah berjalan lancar ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe-nya yang belum subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran Bu Afni untuk selanjutnya. Semoga semua bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.